ya climate change itu udah terjadi sekarang, bukan terjadi 50 atau 100 tahun ke depan gitu ya. Dampaknya udah kita, apa namanya, rasain sekarang. Cuman ya kita mungkin, mungkin orang-orang kurang, teredukasi gitu dengan adanya, fakta ini dan makanya kayak prioritas kita sekarang itu adalah untuk menyebarkan sebaik-banyaknya ke orang tentang fakta yang udah terjadi sekarang. Nah, ini juga salah satu fakta juga bahwa sebenarnya pemerintahan dari seluruh dunia juga kayaknya gue rasa lebih memilih untuk, menyokong sebuah misi ekonomi gitu ya, untuk, economical growth dan juga profit gitu. Tapi sebenarnya kita nggak sadar bahwa semakin kita juga ngerusak alam, bahwa juga alam yang semakin rusak itu juga akan merugikan kita gitu sebagai individu dan juga sebagai masyarakat. Tapi ya we keep on destroying it gitu. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan bahwa global warming dan climate change itu bukan musibah yang kayak misalnya dampaknya itu bisa langsung orang lihat gitu, kayak misalnya tsunami langsung orang mati berkelimbangan gitu di jalan. Nah, ini tuh prosesnya itu apa namanya sangat-sangat perlahan tapi istilahnya perlahan tapi pasti gitu. Ini sedang terjadi bahkan pas kita lagi ngomongin ini juga ini iklimnya juga sedang bergejolak gitu. Nah, yang paling dikhawatirkan ini adalah jangan sampai ke depannya kita banjir ini menjadi sesuatu ya, oh ya udah Jakarta mah udah biasa banjir, ah ya udah Jakarta mah emang polusinya banyak. Nah, ini jangan sampai kita ke-trap ke dalam this new kind of normal gitu. Karena kayak misalnya dari teman-teman gue sendiri kayak dari kemarin kan banyak yang nge-post, wah uh, Jakarta langitnya biru banget ya. Ya justru langit biru itu yang sebenarnya normal, tapi karena kita udah terbiasa dengan langit Jakarta yang warnanya abu-abu, justru kayak kita bingung gitu. Kok langitnya bisa biru? Atau misalnya kayak kita bingung kalau misalnya di Jakarta itu nggak macet gitu. Kita aneh gitu loh, kok Jakarta nggak macet? Nah, justru ini yang akan menjadi permasalahan gitu. Makanya kayak don't let this be the new normal gitu. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya, kayak mungkin sering lihat di sosial media gitu, kenapa sih sampai disebut point of no return gitu, atau irreversible damage gitu. Nah, ini sebenarnya ada climate tipping point. Jadi intinya ini adalah perubahan-perubahan kecil gitu pada iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global, yang akhirnya itu bisa menghasilkan rangkaian kejadian besar atau domino effect gitu. Kayak misalnya kita lihat dari nomor 2 ke nomor 3 ke nomor 1. Nah, dari nomor 2 itu ternyata Arctic Sea Ice yang hilang itu bisa berpengaruh terhadap nomor 3, sirkulasi Laut Atlantik yang menjadi abnormal, yang akibatnya nomor 1, banjir yang ada di Afrika gitu. Nah, ini makanya disebut dengan positive feedback loop gitu. Dan climate tipping point ini udah terjadi. Dan yang paling bahaya kalau misalnya Arctic Ice ini udah meleleh, nah itu udah nggak bisa kita bekuin lagi. Dan permafrost ini benar-benar mengandung metan yang tadi gue bilang 30 kali lebih berbahaya dari karbon. Kalau misalnya ini sampai keluar, wah udah bakal hancur lah kondisi bumi.